Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-50. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-50. Begini firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabat yang baik di dalam kasih Tuhan, menarik sekali ketika tema kita pada saat ini mengatakan dosamu telah diampuni. Bukankah itu menjadi kerinduan setiap kita? Bukankah itu menjadi pengharapan setiap kita ketika dosa-dosa kita diampuni? Dan ketika kita melihat di apa yang ditulis di dalam kitab 1 Yohanes itu, bahwa tak seorang pun kita tak berdosa, semua kita berdosa. Dan sejatinya setiap kita merindukan diampuni akan dosa dan kesalahan setiap kita. Maka kita menjadi orang merdeka, orang bebas, dan kita memperoleh kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop ini berlatar belakang ketika Tuhan Yesus martandang, Tuhan Yesus bertamu ke rumah Simon, lalu ternyata ada seorang perempuan, ya katakanlah mungkin perempuan yang tidak baik menurut dunia ini ketika itu, pelacur atau apalah itu begitu ya, tapi dikatakanlah bahwa dia adalah orang berdosa. Lalu kita melihat apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya sebagai penghormatan akan Tuhan Yesus, meminyaki kepalanya, menyeka dengan rambutnya. Kita tahu bahwa itu adalah mahkota, lambang mahkota yang mau dinyatakan. Artinya segala-galanya dia berikan untuk Tuhan Yesus, dan ternyata Simon bereaksi dengan tidak positif, dan dia tidak tidak merasa nyaman dengan hal itu. Apalagi ketika Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Ya, tapi begitulah perjalanan kehidupan kita, bahwa sering sekali kita tidak suka melihat orang punya teman, tidak suka melihat ada orang yang dekat dengan orang lain, dan kalau boleh siapa yang kita benci juga dibenci oleh orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Simon menunjukkan ekspresi itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengungkapkan
apa yang menjadi perikop kita, nats kita pada saat ini 41 sampai 450 sampai ayat yang ke-50 ini. Saudaraku dalam kasih Tuhan, perumpamaan tentang dua orang yang berhutang itu menjadi gambaran sejatinya kehidupan kita pada saat ini. Ketika kita berada di dalam situasi seperti apa memandang orang lain akan kesalahan dan keberdosaan mereka. Lalu saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi kaitan tema bagi kita melalui perikop ini? Hal yang pertama yang kita bisa lihat menjadi kaitan temanya, dosamu telah diampuni. Yang pertama itu pengampunan yang membebaskan itu. Dosamu telah diampuni mengingatkan kita bahwa pengampunan dari Tuhan akan membebaskan kita dari belenggu dosa di dalam kehidupan kita. Artinya pengampunan Tuhan itu membuka jalan bagi kita untuk hidup baru. Lalu apa kaitan tema yang kedua? Respon terhadap pengampunan itu. Kalau kita memahami dosa kita telah diampuni, benarlah kita harus meresponnya dengan tindakan kasih yang sebesar-besarnya di dalam kehidupan kita. Tindakan bukan hanya perkataan. Maka responlah pengampunan itu di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga menjadi kaitan temanya? Pengampunan itu membawa keselamatan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika tema kita mengatakan dosamu telah diampuni, mengingatkan kita bahwa keselamatan datang bukan karena iman kita kepada Yesus yang mengampuni dosa-dosa kita, tapi lebih lagi ada iman yang terwujudkan dalam tindakan kasih. Menghargai pengampunan itu dengan hidup di dalam damai, hidup di dalam sukacita yang bersumber dari Tuhan Yesus saja. Lalu apa yang keempat? Pengampunan Tuhan tidak terkecuali. Artinya apa? Pengampunan Tuhan itu terbuka untuk siapapun, untuk setiap orang. Tanpa memandang latar belakangnya siapa dia di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya ketika engkau mengaku berada di dalam keberdosaan, datanglah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan Yesus tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Lalu apa yang kelima menjadi kaitan temanya? Kasih yang mengubah kehidupan. Saudaraku, pengampunan yang Tuhan Yesus berikan itu mengubah kehidupan. Artinya apa? Kalau kita benar-benar menerima pengampunan Tuhan, maka terlihat dari itu dari perjalanan kehidupan kita yang berubah. Sebab kita tidak hanya diampuni, tetapi juga kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita dan juga memperlakukan orang lain dengan kasih yang sama. Artinya apa? Ampuni jugalah kesalahan, ampuni jugalah dosa orang lain yang berdosa, yang bersalah kepadamu. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, apa yang menjadi refleksinya bagi kita pada saat ini? Hal yang pertama yang menjadi refleksi, pengakuan dosa dan penerimaan pengampunan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kalau sudah tahu berdosa, jangan diam saja. Tirulah wanita itu, tirulah perempuan itu. Dengan penuh penyesalan, dia datang kepada Tuhan, dan dia mengaku dosanya dengan hatinya yang tulus, dan itu dia tunjukkan dengan perbuatannya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan seberapa sering kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua menjadi refleksinya? Tindakan kasih, itulah respon sejatinya terhadap pengampunan. Maka saudaraku, bukti atau tanda kita diampuni dan telah merasakan bagaimana anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, tunjukkanlah kasih itu kepada sesama kita. Tunjukkanlah kepedulian itu kepada orang lain dalam kehidupan kita. Dan itulah mencerminkan bahwa benarlah kita mengimani dosa kita telah diampuni. Apa yang ketiga? Penting sekali iman yang membawa keselamatan. Kita melihat di sini, Yesus menegaskan bahwa iman wanita itulah yang membawa keselamatan baginya. Ini mengingatkan kita bahwa iman adalah kunci keselamatan itu, kunci pengampunan itu. Kita tidak diselamatkan berdasarkan perbuatan kita. Tapi lihatlah, datangnya dia kepada Tuhan Yesus adalah ungkapan imannya. Bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Lalu apa yang keempat? Biarlah kasih Tuhan mengubah kehidupan setiap kita. Saudaraku, ingat firman Tuhan. Tuhan tidak mau
menderita apa? Pakai kata mati ya, sengsara orang orang jahat itu gitu ya. Tapi Tuhan mau, Yeskiel 33:11 itu, tapi Tuhan mau kembalinya si jahat itu meninggalkan dosa-dosanya. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, semerah apapun dosamu, seperti buah kirmizi itu akan Tuhan putihkan, itu akan ubah menjadi pengampunan, tindakan kasih. Maka saudaraku, itulah kasih yang mengubah kehidupan itu. Lalu apa yang berikut? Refleksi bagi setiap kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni di hadapan atau bagi Tuhan Yesus. Sebesar apapun dosa kita, itu bisa diampuni. Dan itu sudah dilakukan Tuhanmu, dilakukan Yesusmu. Bahkan saking begitu luar biasanya kasih dan pengampunan itu, mati pun di kayu salib, dia mau, asalkan setiap kita memperoleh pengampunan itu. Lalu apa yang keenam, yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Kasihlah Tuhan itu dengan tindakan nyata. Ingat, salib itu lambang mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Maka jangan jadi pembohong. Kita bilang mengasihi Tuhan, tapi sesama kita pun kita benci. Itu tidak benar. Tapi ungkapan, tindakan, refleksi mengasihi Tuhan itu terlihat nyata dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Lalu apa yang terakhir, yang ketujuh, pahamilah keselamatan yang telah kita terima. Pahami dan imanilah keselamatan yang kita telah terima. Artinya apa? Kita harus selalu merenungkan begitu besarnya anugerah keselamatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ingat, tak satu pun kita bisa tidak berdosa dengan kekuatan kita. Tak satu pun kita bisa melawan kedagingan kita dengan kekuatan kita. Semua hanya karena Roh Kudus, karya Allah melalui Tuhan Yesus dalam kehidupan kita yang bisa mengubahkan dan memberikan keselamatan untuk setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan biarlah kami mengimani dosa kami telah diampuni, dan kami hidup di dalam keselamatan bersumber dari Engkau. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.